Bu Susil, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda pertama, saya minta Pak Pavian sebagai ketua kelompok keahlian JMM untuk memberikan sambutan di acara PKM yang kami langsungkan di MTS Islam Terpadu Ulul Azmi Cimahi yang diselenggarakan secara online. Kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Pavian. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior di Kakak Jaringan dan Multimedia, Bu Sofi, Pak Bogi, dan Bu Susi juga selaku kolega, dan juga Bu Susil selaku guru yang pendamping di SMP Ulul Azmi ya nih? Iya, SMPIT. Ya. SMPIT Ulul Azmi. Ya. Kegiatan Abdimas ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh kakak jaringan di setiap semester, dan kita mengambil topik yang beragam ya. Ada yang kita melakukan pendampingan untuk kurikulum, ada yang pendampingan untuk bagaimana implementasi ya seperti ini high order thinking skill, ada yang implementasi infrastruktur IT seperti di SMPIT yang lain kemarin itu. Nah, intinya dari kegiatan Abdimas ini, kami sebagai penyelenggara kegiatan Abdimas ini, kakak jaringan dan multimedia, berharap dengan adanya Abdimas ini, apa yang telah kami lakukan, baik itu riset yang telah kami lakukan, kemudian kegiatan pendidikan yang ada di kampus, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, sebagai objeknya adalah SMPIT Ulul Azmi. Nah, harapannya dengan kegiatan Abdimas ini, tidak hanya ada aspek kemanfaatan yang kita bisa berikan, tapi juga ada aspek silaturahim. Karena yang namanya input dari universitas kan adalah siswa-siswa yang saat ini sekolah di Ulul Azmi. Suatu saat mungkin ada siswa di Ulul Azmi yang masuk ke Universitas Telkom. Nah, ini yang sebagai pembibitan awal. Nah, kita ingin agar ke depan mahasiswa yang masuk ke Universitas Telkom dan universitas lain pada umumnya memiliki tingkat skill yang tinggi, sehingga hasil riset ke depan itu bisa lebih bagus lagi. Kita nggak hanya sebagai pengekor dari riset-riset di negara lain yang berkembang seperti Jepang, Amerika, dan lain-lain, tapi kita juga bisa menjadi leading sector dari riset-riset di masa depan. Nah, ini yang harapannya ke depannya ya, nggak hanya kita memberikan kemanfaatan, tapi juga kita ingin memupuk benih-benih manusia hebat di masa depan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan Abdimas ini bermanfaat bagi kita semua dan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hovian atas sambutan yang diberikan. Agenda keduanya saya persilahkan selaku Ketua Madrasah atau Kepala Sekolah SMPIT Ulul Azmi, kepada Bu Susil saya persilahkan untuk memberikan sambutan di acara PKM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron atas terus mau berpartner bersama kami, khususnya Universitas Telkom. Ini sudah kali ketiga ya, gitu. Udah kali ketiga. Semoga tetap menjadi partner ke depannya. Kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali kegiatan ini karena merupakan bagian dari pengembangan pendidikan, gitu kan, sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan khususnya di lingkungan SMP kami. Sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini kami sangat membuka pintu yang sangat luas kepada universitas manapun sebetulnya untuk bisa menjadi partner kami
khususnya dalam pengembangan baik sarana, prasarana, sumber daya manusia, tenaga pendidik maupun peserta didik yang ada. Sehingga saya sangat mengucapkan terima kasih yang banyak atas partner yang terus berkelanjutan. Kalau tadi mungkin penanaman bibit-bibit bagi para siswa, khususnya kami santri, karena kami punya target santri itu bukan hanya sebatas menguasai kitab saja, tapi dia pun mampu menjadi memahami konsep kependidikan ke depannya, keilmuan-keilmuan yang faktual, keilmuan dengan visi misi sekolah kami. Jadi itu paling dari saya sambutannya. Mudah-mudahan ke depannya Telkom terus bisa berpartner bersama kami. Insya Allah kami akan terus membuka pintu kami tadi untuk terselenggaranya kualitas pendidikan yang lebih meningkat khususnya di sekolah kami. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Insya Allah dengan PKM ini bukan PKM terakhir gitu ya, dengan Ulul Azmi, bila mana Ulul Azminya sangat antusias terhadap program-program yang kami tawarkan. Ya, insya Allah ke depan saya nanti akan kontak lagi Ulul Azmi ya, Bu Susil ya. Enggak, siap, insya Allah. Sekarang saya akan mencoba untuk mempresentasikan mempresentasikan slide yang tadi saya buat ya. Oke, ini saya share. Oke. Di sini PKM kita memiliki judul pelatihan penyelesaian soal higher order thinking skill atau HOTS pada mata pelajaran fisika untuk menghadapi ujian nasional tahun ajaran 2019-2020 yang diselenggarakan di SMP IT Ulul Azmi Cimahi. Walaupun sebenarnya ujian nasional untuk tahun 2020 kali ini ditiadakan Ibu Susil ya. Tapi mudah-mudahan pembelajaran yang kami lakukan, pendampingan pengajaran untuk soal HOTS ini tetap akan berguna dalam mengisi pengajaran untuk siswa-siswa di lokasi rumahnya masing-masing gitu. Jadi tetap akan berguna, salah satu media yang berguna untuk membuat siswa tetap belajar. Ini agenda PKM kita yang diselenggarakan tanggal 2 Juni 2020. Tadi sudah dilakukan sambutan, sekarang akan ada presentasi dan tayangan YouTube-nya. Nanti kita adakan tanya jawab, kemudian ada kesan dan harapan antara Telyu dan Mitra. Kemudian acara ini akan kami tutup. Kalau misalnya ditanya tahun 2020, pasti 2020 ini jawabannya semua adalah hal yang pertama gitu ya. Pertama belajar di rumah, pertama pakai masker, pertama kerja di rumah, pertama semuanya di rumah gitu, 3 bulan di rumah saja. Jadi kalau dibilang tahun 2020 ini kita menghadapi sebuah wabah bangsa gitu ya, wabah bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di dunia. Jadi emang takdirnya sudah punya cerita di 2020 ini kita sama-sama menghadapi sebuah wabah pandemik yaitu COVID-19 gitu ya. Jadi dengan COVID-19 ini semua tatanan dunia baik dari sosial, ekonomi, politik bahkan masuk ke dunia pendidikan pun
sudah jadi hal yang pertama gitu. Jadi baru. Dan kita juga tidak menyangka bahwa wabah ini akan kita rasakan juga. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa COVID-19 itu menyebabkan angka kematian yang paling tinggi di berbagai dunia saat ini. Jadi saat ini tuh COVID-19 itu menjadi tren topik yang angka kematiannya selalu diupdate gitu ya. Nah, sehingga berbagai bangsa, termasuk kita melakukan physical distancing, jadi jaga jarak, kemudian juga bahkan kalau pesantren tadi sudah stop, udah tidak masuk dulu ya Bu Susil ya, sebelum adanya dari kementerian juga sudah jauh-jauh hari sudah dipulangkan santrinya, termasuk yang di Ulul Azmi juga ya Bu Susil ya. Jadi betul, sudah kami pulangkan. Tahun 2020 itu sesuatu yang kita tidak sangka, bahkan di dunia pendidikan juga ujian nasional yang isu-isunya tidak ada, sekarang jadi benar tidak adanya gitu ya. Oke. Tapi perlu kita ketahui bahwa pendidikan ini, pendidikan itu adalah kunci pembangunan sumber daya manusia. Jadi kalau dibilang apa sih sebenarnya kekayaan bangsa Indonesia? Jadi kekayaan bangsa Indonesia itu banyak yang menjawab kekayaannya itu adalah pertambangan, terus juga kelautan, pertanian. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu, hanya sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya tidak pintar, tidak cerdas, tentulah kekayaan-kekayaan yang adanya itu tidak akan bisa diolah, tidak bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Jadi sebenarnya pendidikan itu sesuatu yang sangat penting sekali karena dia memiliki peran dalam meningkatkan kualitas SDM. Karena bangsa kita itu kaya SDA-nya, tapi SDM-nya masih sangat kurang. Jadi emang pendidikan itu perlu ditingkatkan sekali. Nah, bahkan kalau dibilang pendidikan itu akan menentukan bangsa ini mau menyongsong ke masa depan itu seperti apa. Apakah akan menjadi bangsa yang independen, bangsa yang maju, atau bangsa yang tertinggal, atau bahkan bangsa yang sangat bergantung dengan bangsa yang lain, itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Nah, dari tadi ternyata COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap wajah pendidikan Indonesia. Yang dulu pendidikan kita dilakukan secara offline, sekarang mau nggak mau memaksa kita pada suatu perubahan. Jadi perubahan ke teknologi yang dulu kita PJJ itu sesuatu yang tidak pernah atau jarang sekali kita pakai. Sekarang mau nggak mau harus kita pakai. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa mendidik anak bangsa ini. Dan ditambah dengan harus, kalau misalnya kita serahkan semua kepada rumah atau orang tuanya juga work from home, tentunya pusing masih pusing ya antara bekerja di rumah dengan mengurus pendidikan anak di rumah, sehingga tetap memiliki sekolah tetap memiliki andil dalam pengajaran di rumah gitu. Dan bukan hanya sekedar memberikan tugas, tetapi seorang guru juga harus mampu menyentuh siswa di dalam rumah tersebut. Jadi kita harus menggunakan berbagai strategi atau model pembelajaran yang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada gitu. Nah ini kalau saya pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 berarti memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah
menjadi belajar dari rumah. Kemudian juga ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Kemudian juga yang lebih miris saya suka dengar, orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Karena keterbatasan handphone biasanya ya, kuota kayak gitu, karena handphonenya 1, anaknya 4 gitu kan. Jadi rada susah juga, kuota juga susah, sehingga kita harus, pendidik ini harus berpikir kembali, kemudian mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Itu harus digodok kembali, dibicarakan kembali, yang tidak terbatas dengan kuota, kemudian juga bisa diakses kapan saja, kemudian juga bisa di-save ataupun yang lain. Nah, kemarin itu kami berpikir bahwa media YouTube itu bisa menjadi salah satu media yang bisa diakses kapan saja. Jadi tidak perlu pada saat itu di-share, kemudian juga harus dilihat, tapi bisa dilihat kapan saja ketika dibutuhkan kayak gitu. Nah, pada saat PKM yang kami lakukan hari ini, itu sebenarnya kami sudah menyiapkan konten video kreatif sebagai bahan pembelajaran fisika dengan media YouTube. Jadi sebenarnya inginnya mah setiap bab itu ada, tapi hanya saja untuk sekarang baru bisa terlaksana di bab kalor. Jadi di bab kalor ini merupakan SKL yang sering dan pasti keluar untuk MTS. Jadi kalau misalnya ujian-ujian masuk seleksi, itu suka ada bab kalor kayak gitu. Jadi disuguhkan satu video yang bisa menjelaskan secara detail tentang bab kalor dan tips-tips untuk menyelesaikannya kayak gitu secara hot. Jadi kemarin itu dibuatkan link YouTube dengan link YouTube yang seperti ini. Kemudian juga harapan kami ke depan ini, kami bisa melanjutkan kalau misalnya kondisinya masih PSBB atau COVID-19 ini masih ada, kami bisa lanjutkan ke bab-bab yang lain untuk membantu proses pembelajaran siswa di rumah. Jadi kalau misalnya cuma hanya share video yang tidak ada gurunya, mungkin siswa juga jenuh ya kalau misalnya kita menjelaskan seperti di kelas, kemudian kita share, itu akan mendapatkan sisi sentuh yang berbeda. Harapannya seperti itu. Jadi mengajar tapi divideokan, di-share di YouTube seperti itu. Jadi ke depan mungkin kita, kalau dari pihak kami sendiri, mungkin ke depan kita akan bikin video yang dengan topik lainnya untuk MTS tingkat kelas 9 atau kelas 1, ataupun bentuk praktikum-praktikum yang bisa diselenggarakan di rumah kayak gitu. Ini link YouTube-nya kemarin juga sudah saya share ke Teh Susil ya, Bu Susil ya. Jadi mungkin bisa di-sharekan juga ke siswa-siswanya seperti itu. Mungkin hanya seperti ini. Kalau misalnya link YouTube-nya, ini saya buat secara berkala, jadi pakaiannya juga ganti-ganti, jadi sedikit-sedikit. Ya seperti ini mungkin ya Bu ya videonya. Video ini cukup lama, sekitar 36 menit. Sudah terdiri dari penjelasan awal tentang kalor, kemudian juga apa yang bisa dilakukan oleh kalor tersebut. Lalu saya juga memberikan salah satu contoh soal tentang kalor. Jadi
stepnya seperti itu, segmennya seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila mana ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bagaimana Bu Susil tentang videonya? Ada masukan atau untuk kedepannya seperti apa? Saran atau masukan untuk atau kayak gimana? saran gitu ya. Ya, siap. Tadi sudah menyimak dan memang sebenarnya sudah pernah saya buka juga ya Bu ya videonya. Ya. Salah satu kendala bagi kami, anak-anak kami itu pesantren dan ada di luar daerah itu. Sehingga kalau kita bisa mempresentasikan itu kurang lebih yang memenuhi kuota itu hanya di 50-60%. Sehingga di sisa peserta didik kami agak sulit untuk mengakses kuota. Akhirnya video yang Bu Susi berikan itu hanya saya share kepada tim guru IPA dan tim guru matematik sebetulnya. Sehingga mereka juga punya, mereka akhirnya juga punya kapasitas untuk membuat video-video yang sama, tapi untuk kapasitas pendidik gitu. Kalau untuk pada peserta didik kami sharekan hanya beberapa, tapi yang hanya bisa membuka gitu kan. Bu, aku nggak ada kuotanya. Oh ya, yang ada saja gitu. Sehingga yang kami sharekan itu kepada tim guru IPA dan tim guru matematik. Karena tim guru IPA-nya hari ini adalah wali kelas, jadi harus standby di PAT gitu kan. Tapi hasil dari obrolan dengan guru IPA, videonya cukup jelas, cukup menarik, dan kedepannya justru saya jadi ingin guru-guru IPA-nya juga bisa membuat hal yang sama. Nah itu sebetulnya, karena jadi konsep pembelajaran daring. Hanya untuk masukan mungkin kalaulah boleh dibuatkan video yang dia sudah lebih singkat, lebih singkat, kemudian kalaupun ada LKS, angka baiknya kalau misalnya ada LKS, lembar kerja siswa, kalau misalnya nanti selanjutnya akan ada pembelajaran untuk tiap bab, kalau tadi ya yang saya dengar gitu. Itu paling masukan dari kami. Ya, kami berharap kita punya pembelajaran yang memang bisa diakses oleh semua santri kita, baik plan A maupun plan B. Kayak sekarang juga PAT sama Bu, jadi ada yang sistemnya online. Nah, bagi yang tidak ada kuota, kami sudah menyiapkan plan B-nya, sehingga semuanya bisa tetap mengakses. Gitu. Itu paling kalau dari kami. Tapi kalau untuk video, untuk sampai terakhir kami ngobrol dengan tim IPA dan matematik, sangat bagus, apresiasi bagi kami, bagi tim guru IPA justru jadi ingin buat Bu, katanya yang begitu. Nah, kalau yang kedua untuk santri atau untuk peserta didik, kami berikan dan untuk kelas 9 khususnya, dan materi kalor juga adanya di kelas 9 ya Bu ya, kalau saya tidak salah, atau di kelas 8. Nah betul, itu kami sharekan juga. Jadi jadi masukan untuk para guru. Jadi lebih cenderung kepada masukan pada para guru. Kalau untuk siswa itu kurang lebih di 60%, 60% yang bisa menyimak tayangan YouTube yang tadi untuk yang kelas 9. Iya. Terima kasih ya Bu Susil. Insya Allah ke depan mungkin bisa dibuat lebih kecil lagi, jadi biar nggak terlalu nyedot kuota dari siswa-siswanya juga, atau mungkin nanti ke depan ditambahkan dengan LKS biar bisa menunjang atau tanya jawab di link YouTube-nya jauh lebih interaktif, mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul. Mungkin ada, walaupun acara ini sebenarnya mendadak juga, saya selaku Ketua PKM beserta rekan-rekan sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Susil dalam terselenggaranya program PKM kali ini. Maaf bila mana menyita waktunya, terus juga belum bisa lagi main ke Ulul Azmi. Nanti insya Allah kalau misalnya kondisi ini sudah selesai, kami insya Allah akan
bareng-bareng lagi dengan teman-teman dosen akan mampir ke Ulul Azmi dengan judul PKM yang berbeda lagi gitu ya Bu Susilia. Mangga, insya Allah kami akan terus menantikan gitu ya, karena teman-teman dosen di sini bisa menjadi salah satu tim yang bisa mensupport kami, juga baik SDM yang ada, sehingga semuanya bisa termotivasi untuk bisa lebih maju di dunia pendidikan. Keluar dari ruang Zoom ini, terima kasih. Terima kasih Pak Fabian atas kehadirannya, Bu Susil, Pak Bogi. Terima kasih Pak Bogi. Mangga. Ya, sama-sama Bu.